bolos buat bayar uang kuliah ya, gitu kan. Dan kenapa freelance? Jadi agensi. Kalian kenapa freelance? Kalau emang ada yang mau ya udah. Kalau nggak ada ya udah. Masih mencari lah ya, kita doakan saja ya kawan ya. Yang penting hai kawan semua, ini pertama kali ya Bekanan Kreatif bikin program baru namanya Creator Connect, di mana semua orang bisa nanya kepada tamu creator kita hari ini. Kenalin, gue Jose, CEO dari Bekanan Kreatif. Kita kedatangan panelis ini perwakilan dari generasi Z, ingin nanya-nanya pada kreator kita hari ini. Ada Juan, ada Arya, sama ada Vanessa, sama kita kedatangan hari ini tamu perdana kita bernama Yohanes Oscar. Halo. Seorang freelance videographer, dan kayaknya ini pada teman-teman Gen Z ini yang pada mau nanya gimana sih videographer nih nge-freelance tuh hidupnya gimana sih? Dapat uangnya gimana sih? Kayak gimana sih hidupnya gitu kan? Jadi mungkin kita bisa kita kenal dulu ya dari kreator pertama kita, Yohanes Oscar. Oscar, pengen nanya dong, pas lo lulus tahun 2017. 2017. Oke, dari 2017 sekarang 2024, boleh nggak diceritain setelah lo lulus nih 2017 nih sampai 2024 itu lo ngelakuin apa aja sih sampai lo akhirnya oke, gua senang dengan dunia freelance ini, videografi ini, dan gue pengen terusin mungkin ke masa depan. Itu gimana sih? Ini lulus kuliah kan ya? Lulus kuliah dong, lulus apa lagi? Tapi kalau dibilang freelance, sebenarnya lulus kuliah kan 2017. Cuman kenapa gue bisa stay di freelance itu di videografi atau di apapun bidang yang video ya, berawal dari lulus SMA sebenarnya. Jadi lulus SMA gue 2012 itu ketika lulus SMA kan, kalau lulus SMA kan liburnya panjang ya gitu. Kita kan libur panjang tuh. Terus gue diajakin sama guru gue, yang memang guru gue itu juga cicinya teman gue sebenarnya di SMA. Dan gue kenal juga gitu. Untuk dia tuh ada IO. Ya udah, dia ngajakin gue untuk freelance untuk jadi fotografer. Karena berawal dari gue di SMA itu OSIS dokumentasi fotografer gitu. Jadi diajak kerja di beberapa event-event, ya dari situ gue merasa kayak wah seru juga nih. Makanya kuliahnya pun juga di UMN itu juga kuliah film juga kan, kayak kepake juga sebenarnya kan. Ya udah, jadi sebenarnya stay-nya tuh nggak cuma dari 2017 ketika lulus kuliah, sedangkan gue dari 2012 ketika gue lulus SMA dan ketika gue kuliah sebenarnya gue udah freelance dari situ. Berarti dari SMA tuh lu udah freelance tuh berarti kan udah dapat pendapatan sendiri berarti. Betul. Kan? Itu udah dari SMA berarti. Betul. Dari 2012. Gitu. Jadi start gue sebenarnya pertama fotografer. Dari 2012 freelance sampai sekarang tetap masih. Habis itu ketika belajar film, ketika memang udah dapat materi dan udah bisa berikan outputnya, ya itu gue beralih, gue coba untuk gue stay di fotografer terus atau gue coba jadi videografer ya gitu. Nah di situ gue coba jadi videografer karena dari event-event pun juga ada keinginan beberapa klien yang minta bikin video. Jadi gue coba juga bikin video juga. Dan ya masa nggak dicoba sih, lu udah kuliah film gitu kan, lu udah belajar video, lu udah belajar sinematografi gitu. Ya udah gue coba juga di situ. Jadi ya berawalnya dari fotografer dan videografer yang memang startnya dari lulus SMA gitu. Lalu terus setelah lo lulus kuliah tuh jadi lebih mudah nggak sih buat lo freelance, atau malah sebenarnya lebih ribet pas itu? Lo tahun 2000 belum COVID lah ya? Belum. Angkatan tua kan? Awan. Untung lo nggak ada yang umur. Iya. Ini lulusan mana? Lulusan tahun berapa lah gitu ya? Itu tuh akan aja ya. Tapi kalau dibilang lebih sulit, jujur gue lebih sulit sebenarnya awal-awal tuh ketika kuliah sambil freelance. Karena gue jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan. Yang kayak ya udah ke kampus kuliah pulang, ke kampus kuliah pulang. Dan sebenarnya kalau mungkin gue bisa share sedikit, gue itu sebulan selalu ada 4 event tiap akhir minggu gitu. Entah itu di dalam kota, entah itu di luar kota. Karena kita kebetulan IO-nya ini nge-handle project-project event gathering yang properti. Gitu. Jadi lebih ke corporate.
Makanya gue sampai sekarang juga stay di corporate nih. Jadi kayak corporate project tuh yang gue handle Memang kan, kita bikin semua. company profile atau apa gitu. Nah tapi balik lagi kayak dulu gue bisa sebulan tuh 4 kali naik pesawat. Kayak ada aja ke Pangkal Pinang, ke Banjarmasin, ke Samarinda, ke Balikpapan, ke Makassar, ke mana lagi macam-macam gitu. Itu beberapa project-project corporate gathering dari mereka tuh. Jadi gue ngerasa gimana cara gue ngatur waktu kuliah sama kerja. Yang akhirnya ya ada juga sih beberapa kali gue kayak bolos lagi cuman gara-gara guanya kecapean atau apa. Iya. Cuman kan gue bolosnya gue pakai nih, gue tahu gue manage jadwal gue atur. Gue punya jatah 3 kali absen. Ya. Ya udah, kapan nih gue bisa pakai yang pertama, yang kedua gitu kan. Bukan bolos yang kabur ya. Iya. Tapi gue juga ngerti kayak Bolos buat bayar uang kuliah ya, gitu kan. dan materinya juga gue tahu nih mana yang bisa gue korbanin dalam tanda kutip gitu. Ini awal-awal udah nggak baik nih. Gak apa-apa. Terus lu dapat klien-klien gimana tuh dari kuliah gitu kan? Ya maksudnya lu udah fokus waktu Iya. lu buat ya ketemu dosen, ketemu mahasiswa yang lain, ada proyek juga, akhirnya lu bisa ngatur networking buat nyari calon klien tuh gimana? Ya itu gue juga jujur gue juga belajar sih dari IO itu sendiri ketika diberikan project itu kan semua bukan dari klien tapi dari IO gue. Gitu. Jadi gue part of IO itu gitu dan gue di IO pun juga freelance gitu. Terus dari situ gue juga belajar di mana ya namanya Cigrace gitu tapi sekarang udah almarhum karena baru almarhum dan kita juga benar-benar merasa kehilangan, bahkan gue pun ngerasa kehilangan banget karena gue benar-benar bisa sampai sekarang tuh gara-gara Cigrace gitu. Jadi di IO-nya mungkin nggak terlalu terkenal di umum yang kayak mungkin semua orang tahu ini IO apa gitu kan. Tapi di properti ini cukup dikenal namanya VOG Organizer gitu, Voice of Grace gitu. Nah dari Cigrace ini gue banyak belajar sebenarnya gimana caranya untuk gue bangun karakter gue, gimana caranya gue bisa berkoneksi dengan orang lain dan kalau dibilang klien, ya gue nggak ada klien sebenarnya, gue datangnya dari Nempel VOG ini, itu ya. nempel gitu sampai akhirnya setiap ada project di luar, ada event apa, gue diperkenalkan sebagai ini fotografer kita, ini videografer kita, ini fotografer kita, ini videografer kita. Mereka kenal gitu. Akhirnya ketika mereka butuh sesuatu yang memang berkaitan dengan foto atau video, kalau memang mereka klop, mereka callingnya VOG gitu, calling VOG untuk gue butuh nih fotografer lo yang kemarin. Nah, disitulah gue perlahan-lahan dari 2012 akhirnya membangun network gitu. Jadi gue dapet channel itu sebenarnya pertama benar-benar dari Cigrace gitu, yang sampai sekarang gue bisa bertahan pun. Memang sekarang gue udah nggak bareng mereka lagi karena memang sejak gue mulai ngajar, sejak gue mulai ada kesibukan yang lain, ya balik lagi gue punya jadwal semakin padat tuh, ngebaginya makin susah kan. Karena ya dari koneksi itu akhirnya dari mulut ke mulut sih bisa dibilang. Jadi misalkan dari satu klien nih si A, pas ada event dari A disebarin lagi ke B yang gue nggak kenal sama sekali. Jadi B calling gue, mereka suka juga nih kerja, jadi B-nya udah dapat hasil, B punya teman C yang gue nggak kenal juga gitu kan. Ya dari kayak gitu aja, udah pilar-pilar itu yang kebentuk. Mau nanya lo langsung jump in aja lo diskusinya. Itu pas dapat klien kayak gitu kan misalnya ada juga klien yang mungkin gak selaras kayaknya itu kan properti ya, misalnya ada yang kayak musik ataupun event yang lainnya itu kan pasti idealis kakaknya tuh ada juga kan. Untuk handle itu gimana? Gue tuh harus ikutin si klien ini tapi sedangkan idealis gue tuh kayak gini misalnya. Oke, nah ngomongin idealis gue berat banget nih, karena jujur gue orangnya juga idealis banget. Gue perfeksionis, gue OCD, gue cukup detail gitu kan. Gue kayak, aduh itu kalau ketemu yang kayak gini, wah belum tentu bisa match sama beberapa rekan kan. Tapi balik lagi yang gue lihat adalah kerjaan gue menghasilkan visual, entah itu dalam bentuk foto atau dalam bentuk video gitu kan. Jadi gue tinggal kayak nyocokin aja nih, ini ketemunya sama siapa. Kalau sama properti mereka butuhnya apa, kalau sama musik mereka butuhnya apa, kalau sama yang lain mereka butuhnya apa. Jadi kayak kita yang adjust ke mereka aja, kayak
mereka lagi butuh apa, kalau memang kita cocok masuk. Tapi bukan berarti kita ambil semua segmen ya gitu, karena memang ada beberapa segmen yang gue nggak ambil juga. Misalkan gue nggak sering bermain di beauty produk, gue nggak sering bermain di photoshoot model yang di studio gitu, karena memang itu bukan bukan passion atau ranahnya gue juga gitu. Tapi ketika ada perbedaan-perbedaan itu ya gue lihat dulu nih mereka butuh apa, mau bikin apa segala macam, ya kita akan diskusi sih sebenarnya. Cuman kalau ngomongin idealisme itu yang agak repot juga, karena ketika oke, gue punya ide begini, gini, menurut gue gini nih, ini menarik nih, tapi kebutuhan klien kan berbeda gitu kan. Ya balik lagi, kadang-kadang kita juga harus ngikutin klien juga gitu. Jadi kayak bukan berarti ngalah, tapi kita coba temuin titik tengahnya yang memang kalau dari versi klien ini, dari versi gue ini di combine tuh jadi apa sih gitu. Ketika di combine jadi sesuatu ya kalau emang dia suka silahkan, tapi kalau emang enggak ya kita ikutin yang dia mau. Kita sekedar treat sebagai eksekutor lah ibaratnya. Kalau misalkan kita bikin konsep ya kita konseptor, kita bareng-bareng bikin konsep. Tapi kalau emang mereka cuma butuh outputnya aja, butuh tenaganya doang, SDM-nya nih untuk ngerjain, ya udah kita hanya jadi eksekutornya, kita ikutin yang mereka mau bikin gitu paling sih. Karena namanya juga kolaborasi ya. Kolaborasi. Maksudnya walaupun memang ya yang punya duit di sebelah sana, tapi tetap aja ya kita berusaha, maksudnya dengan idealisme kita harus berkolaborasi dengan yang punya duit lah pastinya. Betul. Mau nggak mau gitu. Dan juga pas lo apalagi ya tadi lo sebutin lo ada perfeksionis gitu kan, riweh ya sebenarnya dengan klien-klien kan pasti dengan timelinenya masing-masing. Yep. Ya kan. Terus itu gimana lo manage berarti? Nah, kalau ngomongin ini berarti ngomongin apa nih? Manage timeline atau manage timeline lo deh. Nah, selama lo dengan pasti kan lo dengan freelance kan lo loncat-loncat ya kan? Iya. Dengan gue sana sini. Yes, betul. Nah, lo gimana? Jam tidurnya nggak tentu. Kalender gue nggak ada tanggal merah gitu. Iya. Apa ini hari Sabtu, apa ini hari Minggu, yang kadang-kadang teman gue ngomong kayak, lu Sabtu Minggu masih kerja lo digituin kan, kayak ya mau gimana gitu kan, freelance gitu. Apalagi freelance ya, bahkan event juga weekend juga ya. Betul, event juga di weekend, nggak mungkin event ada sih event di weekdays, cuman pasti itu yang memang sifatnya seremonial atau invitation gitu, yang khusus lah, spesifik untuk orang-orang dalam tanda kutip gitu kan, atau BOD atau apa gitu. Tapi kalau ngomongin manage timeline, ini juga tantangan terberat gue juga sih. Nge-manage timeline-nya ini tuh jadi tantangan gue juga, dimana selain timeline, gue juga akhirnya bisa belajar budgeting juga sampai ke situ gitu. Makanya kayak kenapa gue bisa jadi, mungkin role gue jadi banyak, gue bisa jadi produser, gue bisa jadi director, gue bisa jadi fotografer, gue bisa jadi videographer atau sinematografer, dan gue juga bisa jadi editor, tapi bukan editor yang 100% tuh jiwa gue di editing gitu. Karena ini editor kenapa? Karena ketika bikin video ya kita ngedit juga kan. Jadi sekedar kayak ya udah basic itu yang kita pelajari dan dikembangin sendiri gitu. Sampai akhirnya dari belajar itu semua, gue jadi tahu nih ketika nyusun budgetnya begini, nyusun pitching projectnya seperti ini, pitching decknya seperti ini. Kapan nih gue harus pitching, kapan gue harus cari timnya, kapan gue harus ngatur meeting 1, meeting 2 dan segala macem. Nah itu gue pelajari semua dari 2012 itu. Yang satu persatu gue coba gue coba rasain ini mampu atau enggak. Jadi gue pilah-pilah juga sebenarnya. Dan ketika sekarang pun ditambah lagi nih dengan gue menetapkan jadwal yang gue ngajar di hari apa, berarti 2 hari itu atau 3 hari itu gue ngajar tuh gue udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman ketika ada project itu gue harus atur, oke, project gue di hari ini bisa dikerjain sampai kapan, selesainya kapan, dan berapa project nih yang lagi gue handle. Kadang-kadang ada tuh pernah terakhir di tahun ini ya, terakhir kita ngomongin yang deket-deket aja biar gue nggak lupa. Di tahun ini tuh ada 4 project yang timeline itu sama. Jadi timeline itu startnya, contoh misalkan startnya dari Januari, finishnya harus di Mei gitu. Itu ada 4 project yang sama gitu. Dan itu gue nge-handle sendirian semuanya karena memang jujur sampai sekarang gue masih freelance. Yang dalam tanda kutip gue kadang-kadang nyesok kayak kenapa gue nggak cari tim dari dulu, gue nggak bentuk tim atau gue nggak punya PA gitu kan. Tapi ya thanks God gue masih bisa mampu sih untuk nge-handle itu semua. Cuman balik lagi jiwa gue juga sebenarnya yang memang gue tuh workaholic gitu. Jadi gue emang seneng banget kerja yang kayak ya udah gue kerja gitu sampai udah malam pun masih kerja, dimanapun masih kerja, kayak kadang-kadang ketemu temen juga masih kerja, atau ya dalam tanda kutip lagi PDKT ya gitu kan. Masih tetap ada aja yang dikerjain gitu.
Cuman Ngebuka sendiri loh, padahal belum ditanya loh padahal. ya kan Ngebuka sendiri loh, padahal belum ditanya. ngalir. Ngalir. Karena nyambung gitu. Betul. Cuman kan lo ngomongin timeline kan. Betul. Ya udah mau apa lagi yang dibahas sampai ke situ pun gue masih kerja juga. Intinya sih ya gue coba manage itu sih dengan kayak yang terakhir 4 project ini punya timeline yang sama. Ya gue coba split aja kayak meeting sama dia kapan, yang kedua kapan, yang ketiga kapan hari syutingnya, kapan produksi segala macamnya gitu, dan timeline editingnya yang untungnya juga ya nggak empatnya gue yang edit juga sih, tetap ketika ada beban apa yang gue nggak mampu, gue akan calling teman-teman gue yang lain. Gue bisa punya apa ya kayak pegangan dalam tanda kutip. Oh kalau gue butuh fotografer, gue akan calling dia selalu karena yang gue lihat tuh biasanya gue ngeliat style gitu kan. Gue punya apa ya kayak patokan lah gitu. Gue punya patokan style gue standarnya seperti ini karena klien-klien gue yang calling gue itu memang melihatnya kepada style, bukan kepada outputnya doang. Mereka butuhnya memang yang oh ini si Oscar tuh bikin seperti ini, gue butuh itu. Itu bukan butuh gue butuh video yang ngerjain Oscar aja, enggak. Tapi lihatnya tuh stylenya gitu. Jadi ya balik lagi kenapa sampai sekarang gue masih tetap stay di freelance dan semua klien atau project mungkin dari network yang memang mereka tuh tahu dan kenal gue gitu. Berarti memang harus konsisten ya berarti ya. Tadi kan kakak bilang sendiri kalau kakak ada sempat nge-handle 4 project sekaligus ya. Nah kadang-kadang kan kita ada istilahnya tuh art block. Nah kira-kira dari kakak sendiri tuh nge-handle art block itu tuh gimana? Oke, jujur aja kalau misalkan mau nge-handle masalah, gue nggak ngelihat ke masalahnya, tapi gue lebih ke sifatnya ngalir. Memang tentu yang aja pasti masalah ya, iya. Namanya juga mau problem solving. Cuman gue lebih tipe yang ya udah gue ngalir aja dulu. Cuman dari 4 project ini kalau misalkan ada problem, ya gue sortirnya ya satu persatu nih. Kalau ini problemnya di mana, bisa gue atasin atau enggak? Apakah ngatasinnya harus gue sendiri atau gue ngajak kliennya langsung? Karena kadang-kadang ini mungkin jadi satu belok sedikit lah. Kadang-kadang ada klien tuh datang selalu gini, mau bikin ini harganya berapa? Sedangkan kan bikin ini harga berapa tuh nggak ada gitu. Kita bukan restoran yang jualan ini harganya sekian gitu. Kita tuh mesti ngobrol gitu. Kayak mau bikin satu video iklan durasi 30 detik di klien A dengan klien B pasti harga bisa berbeda gitu kan. Yang bikin berbeda variabelnya kan banyak kan gitu. Jadi kayak ya kalau ada masalah apa ya nggak terlalu dipusingin banget sih, yang penting dilihat mereka mau bikin apa, goalnya apa, ya udah coba fokus ke arah situ aja gitu. Jadi dari 4 project yang berbeda di satu time yang sama, ya puji Tuhan sampai sekarang belum sempat ada art block yang kayak ngebikin gue tuh cukup terdistract banget sama kesulitan ini gitu. Jadi masih tetap mungkin balik lagi ke personalnya juga sih, masih tetap bisa gue atasi dengan gue coba lihat plan A, plan B yang memang udah gue siapin sebelum gue deal sama mereka gitu. Jadi sebelum deal ya udah punya backup option gitu. Cuman ya itu beberapa versi itu penting sih. Jadi kita memang harus punya beberapa versi dan pertama kita harus dalam tanda kutip kita korek dulu bener-bener lu mau bikin apa gitu. Lu mau bikin apa dari beberapa poin yang banyak banget kan, outputnya, resolusinya, timnya, equipmentnya, kualitasnya, musiknya, editingnya, sampai ke talent atau perlu view atau enggak, perlu grafis atau enggak. Banyak lah elemen-elemen yang perlu di breakdown yang mungkin mereka nggak kepikiran itu di awal. Mereka cuma datang-datang calling kayak ya ada nih yang kayak kemarin 2 hari yang lalu baru ngechat juga mau bikin ini nih, kira-kira budgetnya berapa ya, kayak aduh lagi-lagi pertanyaan yang sama gitu. Iya langsung nanya harga, itu kan susah. Memang harus ngobrol dulu, kayak kadang-kadang gue lihat dulu lu mau bikin apa, durasinya berapa. Durasi kan juga ngaruh kan ke harga juga. Mau durasi yang lebih panjang ya akan berbeda juga gitu. Ya hal-hal seperti itu sih yang perlu di breakdown dari awal. Intinya nge-breakdown dari awal semuanya sampai sejelas-jelasnya dan kita udah sepakat gitu. Ketemu nih kalau oke, yang mau dibikin ini ya udah lock di situ gitu. Ada mulai pertanyaan lagi, karena kan lagi kalian lulus kuliah kan. Proyek-proyek sebelumnya yang misalnya kan sekarang nggak ada tim karena sendiri gitu kan, budget semua segala itu kan banyaknya klien seperti itu. Yang paling gede untuk handle proyek itu proyek apa ya? Budgetnya Ya, gitu. paling gede itu waktu itu berapa ya? Paling gede sih paling cuma di 300 jutaan lah, nggak sampai yang lebih dari situ karena mungkin ini yang sempat gue handle sendiri ya, yang dari awal gitu, yang gue harus
ngebuat budgetingnya segala macam juga, paling gede sekitar 300 jutaan lah untuk company profile gitu. Kalau secara event ya beda lagi. Kalau event kan gue nggak ngerti untuk budgetnya berapa ya, karena event pun gue nggak cuma sama Cigres doang yang di event-event property gathering atau segala macam, atau dulu sampai ke wedding juga pernah, ke wedding, ke Sweet Seventeen. Tapi gue juga ada event lain yang berangkatnya itu juga mungkin nama gue makin dikenal juga ketika gue ada di satu IO yang menghandle sports car community gitu. Jadi kayak kita sampai ke Bandung, ada apa namanya touring gitu, Porsche, Lamborghini gitu. Nah itu ke Bandung, ke Bali. Di situ gue juga ketemu dengan relasi-relasi lain yang memang tim foto video yang dari gue sendiri atau dari outsource lagi gitu. Jadi kita collab lagi di situ. Nah itu kalau proyek-proyek kayak gitu kan pasti udah lebih besar lagi budgetnya kan, yang kita nggak tahu berapa. Cuman secara spesifik kalau untuk bicaranya ke proyek gue sendiri ya kurang lebih maksimal untuk saat ini sih paling gede 300 jutaan. Itu tapi bukan untuk gue sendiri ya, itu untuk dibagi-bagi sama tim departemen yang lain. Gitu. Kenapa freelance? Enggak. Kenapa freelance? Kenapa Itu freelance? pertanyaan kita hari ini. Kenapa freelance? Kenapa lo nggak in-house apa-apa gitu? Kenapa freelance? Jadi agensi. Kalian kenapa freelance? Belum lulus. Belum lulus. Kenapa freelance? Tenggelam kayaknya sih. Belum. Kayaknya dari gue sendiri, gue seneng aja kerja sana sini gitu. Jadi gue nggak terlalu nyaman kalau kerjanya itu yang datang, duduk, kerjain tok di ruangan, rutinitas saja. Gue senengnya explore gitu, karena emang ya gue anaknya juga jiwa petualang lah dulu lah, kayak pengen sana, pengen sini, pengen coba ini itu, kayak main musik pun gue cobain semua, terus ada olahraga apa gue cobain semua gitu. Seneng aja gitu, tapi sekarang kayak aduh kok umur jadi ini ya. jadi capek weh. Akan korporat pada waktunya ya, gitu ya. Cuma belum waktunya aja. Cuman ya kenapa freelance, karena gue senang itu sih, senang explore dan ketemu dengan orang-orang baru, hal-hal baru, project-project baru yang berbeda-beda, yang tetap fokusnya di visual, foto atau video gitu. Dan sampai sekarang ya masih sanggup aja untuk menghandle itu semua. Nggak bisa dibilang nggak punya tim sih sebenarnya. Secara personal iya gue sendiri, tapi gue tetap punya tim di balik sana yang memang timnya juga freelance juga gitu. Jadi kita sama-sama saling calling aja. Gue butuh dia, gue calling dia. Dia butuh gue, dia calling gue, ganti-gantian lah gitu. Sama-sama freelance saling membantu. Iya, sama freelance saling membantu. Nah itu nggak freelance dong. Kita punya dunia. Kita adalah tim tidak bertuhan. Tidak bertuah. Tapi udah kuliah itu ngambil film ya? Kuliah ngambil film, tapi kalau dulu tuh masih under DKV, jadi namanya sinematografi gitu. Cuman ya sekarang statusnya kan film juga kan, sinematografi kan film sebenarnya. Berarti sempat ada kepikiran buat ya, mau bikin film nih biar kayak sinetropnya sih? Karena Iya. Dulu sih pernah kepikiran ketika lulus ya memang fokusnya mau di film. Tapi karena udah terlanjur tenggelam di event, freelance, dan corporate project, gue kayak ngerasa ini dunia gue. Dan ya bayangin lah ketika kita zaman sebagai mahasiswa ya, masih kuliah, bisa jalan-jalan gratis, keluar kota, jalan-jalan tuh nggak cuma kerja, karena gue sama Cigres tuh bener-bener di IO itu gue merasa ini family, ini bukan kantor gitu. Kita benar-benar jadi keluarga di situ, kita nge-build itu gitu, sampai akhirnya setiap event di luar kita tuh selalu 2 hari berangkat lebih awal sama extend buat apa? Jalan-jalan doang gitu. Kita hobinya jalan-jalan, emang jalan-jalan, makan-makan, kuliner, ketemu klien-klien yang memang mereka pun juga support untuk yuk kita di treat nih, se-welcome itu gitu. Ya udah, di situ aku merasa wah ini zona nyaman nih. Bahaya sih sebenarnya, cuman ngomong-ngomongin di film ya, kemarin juga di komunitas gue juga di Bisa Cinema juga itu kita ada bikin satu film sih, kemarin baru selesai syuting short film thriller komedi, syutingnya tapi malam hari, jadi kita syuting 2 malam dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam sampai jam 6 pagi itu. Jadi ketika orang-orang tidur ya kita baru syuting tuh, gitu. Nah itu juga cukup tumbang tuh, gimana cara manage waktunya sampai sekarang pun juga diundang sama Kak Jose. Jujur gue hari ini tuh harusnya ada syuting, anak-anak di Bisa Cinema tuh ada syuting konten media gitu, tapi gue lupa kayak,
besok kan jam 9 sampai jam 12 gua Ada janjian. janjian ya. Ya udahlah, kalian syuting sendiri ya, sorry ya. Ntar gue nyusul deh gitu. Emang sudah kalau udah berumur ya kan, tenaga dan pikiran emang nggak sedikit ini ya kan. Apakah ini makanya kenapa dibikin bisnis sinema tuh sebagai jawaban lo? Oke, gue dari freelance daripada gue nyari kerjaan baru lagi nih, ya udah gue bikin kerjaan usaha baru lah bisnis sinemanya. Gimana? Enggak, sebenarnya bisnis sinema bukan dibilang sebuah usaha sih. Iya. Jadi bisnis sinema ini juga sebuah komunitas yang tercipta karena keresahan gue juga ketika ngajar kamera itu, ngajar sinematografi itu butuh alat ya. Tapi kekurangan alat-alatnya untuk mereka belajar di kelas atau mereka ada praktikum dari alat-alat yang dimiliki MSP itu beberapa bisa dipakai untuk ngajar juga di kampus, tapi memang under kontrak ya, ada kontrak proposal gitu, ada perjanjiannya untuk kebutuhan mengajar. Tapi di luar itu gue masih melihat ini masih kurang gitu. Akhirnya kebetulan gue dan MSP pun juga punya satu visi misi yang sama nih. Kita sama-sama pengen membuat satu wadah yang bisa mengedukasi orang banyak, gak cuma mahasiswa yang kampus gue doang gitu. Jadi terciptalah satu nama lagi, satu produk lagi, yaitu Bisa Sinema, yang ini jadi komunitas untuk siapapun yang mau belajar dan nggak harus mengacu menjadi sinematografer, tapi ketika mau mempelajari tentang script writing, producing, terus abis itu directing, editing, kita juga akan welcome ke sana juga. Cuman ya kita step by step. Tetap dari awal kita fokusnya di equipment kamera dulu, di sinematografinya dulu. Cuman nanti kita akan perluas lagi sih, dan ya ini bukan salah satu bentuk jawaban juga karena ini malah menambah beban gua sih sebenarnya. Iya. Berarti ini sebuah komunitas yang lagi dibangun. Komunitas yang lagi dibangun. Komunitas daerah Tangerang doang nih ya. Base-nya mungkin di daerah Tangerang, kita ada tempatnya di Ruko Melodi 2 dekat Alogio. Tapi kita nggak cuma fokus untuk di Tangerang, kita juga ada beberapa program, memang ada dua lah bisa kita bilang, itu yang keluar atau yang internal gitu. Kalau yang eksternal kita akan keluar entah ke kampus, ke perusahaan-perusahaan orang yang memang membutuhkan untuk diedukasi, atau ke kampus-kampus lain dimanapun, atau ke sekolah, atau bahkan keluar kota gitu. Karena di Desember juga kita udah ada rencana, ada di Jogja juga, kita akan ada buka booth juga di Jogja, ada satu event yang mungkin teman-teman film tahu lah di Desember ada event apa. Ninja. Iya. Serius, keren banget anjir. Bisa buka di JAF. Langsung disebut. Langsung disebut lah. Harusnya biar jadi teka-teki itu. Terus abis itu di Serpong sendiri ya kita punya base memang karena satu target utama mungkin bukan target ya, tapi kayak ya kita mau yang deket-deket di UMN itu kan ada deket-deket di Ruko situ kan. Jadi ya anak-anak UMN yang memang mau belajar bisa ke situ gitu. Supaya di kelas kurang nih, ya udah nggak usah di kelas, belajarnya di situ aja. Cuman kalau di situ bukan yang formal belajar ya, kita jadi tempat ngumpul aja, tempat nongkrong. Berarti buka 24 jam gitu buat orang bisa nongkrong datang gitu. Gimana nih? Itu yang gue belum bisa jawab. Itu takut salah jawab. Bisa dibilang buka 24 jam karena di bawah rental. Tetap ada gitu. Tetap ada penyewaan juga untuk anak-anak yang mau pick up alat tuh nggak harus ke pusat yang MSP di Jakarta. Mereka bisa langsung ke daerah situ aja, deket kan, tinggal naik motor bisa atau apa, kecuali bawa barangnya banyak ya, nggak mungkin naik motor. Tetap ada delivery juga segala macam. Kok gue jadi promosi ya? Tapi intinya kadang-kadang gue di situ juga sampai jam 3 pagi pernah. Kita ngobrol-ngobrol aja sampai jam 3 pagi, lupa waktu, udah ngobrol aja. Memang ada orang di sana yang stay gitu. Jadi nggak ada jam buka tutup, tapi tetaplah ketika memang nggak ada kepentingan khusus ya itu ditutup gitu. Hari libur nasional lah ya. Jadi tetap lah libur. Oke, berarti ini sebuah komunitas buat ngejawab lo, buat bikin tim sendiri. Biasanya itu juga termasuk buat ngebantu tim sendiri. Kalau untuk project mungkin enggak sih, karena Bisa Sinema bukan untuk project-project gua, tapi Bisa Sinema untuk gimana cara gua di kampus ngajar dan bisa ngasih materi yang lebih banyak lagi, tapi praktek gitu, nggak cuma teori. Iya, karena kalau cuma teori ya Itu yang muak juga kan. Kita tuh setiap Jumat sering ada workshop di Ruko gitu. Jadi kita bikin workshop untuk umum gratis gitu, dan
Ini besok malah ada lomba, malah bukan workshop. Kita bahkan kalau bikin lomba kayak lomba PS, main FIFA, main bola, kita bikin lomba, kita kasih siapa yang menang ada juara. Kita general itulah gitu. Jadi kita nggak mau bikin bisnis cinema itu jadi kayak tempat formal, tapi kita bikin ini tempat nongkrong tapi bisa dapat ilmu gitu. Kalian join lah gitu kan. Langsung Boleh. kan dari kampus mana sih? Dari kampus UBM. Oh, BM. Ancol. Ada dari UBM juga satu yang ke bisnis cinema juga, dia lagi freelance mau menjadi first AC di departemen kamera tuh, first assistant kamera yang mainnya fokus puller lah gitu kalau di kamera. Dia sering ke bisnis cinema juga, dan ketika gue tanya, lu dulu kuliah di mana? Di UBM gitu, kayak oh gitu. Terus sekarang dia masih freelance dengan DP yang lain, dia mau perdalam jam terbang sama ngasah skill lagi, karena kan di situ kan dia bisa dapat kesempatan untuk try on atau hands on dengan alatnya kan. Itu kan kalau dilihat-lihat sibuk banget ya, kayak dari 2012 sampai sekarang gini-gini, terus mau menjalin asmara sama seseorang tuh gimana? Kayaknya padat banget. Anaknya ada loh. Ini harusnya kita klimaks ya, tapi ini klimaksnya di asmara. Gimana lo ribet gak sih di freelance? Lu yang jawab lah. Sibuk banget ya dari tadi, terus schedule-nya harus ngatur gitu. Asal lu nanya Kak Jose dulu. Kak Jose gimana asmaranya? Kenapa gue ya, kamu ya lu? Gimana ya? Bingung Sampai juga. ke ranah personal tuh kepikir gak sih sebenarnya? Kepikir. Kayak lu nyiapin waktu juga. Oke, gue hari Sabtu nih gue mau buat keluarga atau gue Betul. PDKT gitu ada. Jangankan masalah asmara ya, kayak gue juga sebenarnya ada pelayanan juga di gereja yang cukup aktif juga, bukan cukup aktif, cukup penting lah peran gue, karena gue gereja Katolik, jadi di Komsos tuh gue cukup aktif untuk nge-handle multimedia sama videografinya mereka ketika ada butuh sesuatu yang memang mau entah didokumentasiin, live streaming atau bikin apa-apa gitu kan. Nah, dan powernya tuh semua masih di gue dalam tanda kutip gitu. Anak-anak kadang-kadang nanya ke gue, approval ke gue, semua ke gue, dan ketika di hari H butuhnya ada gue juga, karena ketika nggak ada ya mungkin jadi sedikit berbeda, tapi gue berawal dari gue sendiri tuh awal-awal. Kalau ini cerita sedikit ya, dulu di Komsos itu gue start pelayanan karena COVID sendirian, dibantu teman berdua. Akhirnya abis itu gue mulai cari, ini harus cari anak nih gimana caranya, sampai akhirnya dari sendiri gue sekarang punya sekitar 35 anak gitu. Jadi 35 anak itu ya bisa gue lepas, tapi gue build. Jadi di gereja gue pelayanan nggak cuman nyari anak-anak yang memang kita sama-sama pelayanan, tapi mereka mau belajar, yuk gue ajarin nggak apa-apa, gratis gue kasih ilmu-ilmu segala macem, cobain gini, bikin gini gitu. Nah, kalau ngomongin ke asmara ya balik lagi, jadwal satu nggak cuma ke asmara nih, gereja, orang tua, keluarga gitu ya, temen. Nah ini yang susah juga nih, temen nih kadang-kadang, lu mana sih, lu sibuk sekarang, lu gitu kan, kalau udah sibuk ya. Iya, terus abis itu kerjaan, terus abis itu kerjaan ada banyak, kerjaan A, B, C, D, E, F, G sampai ngajar segala macem gitu kan. Jadi ya kalau ngomongin asmara gue cuman ya udah, gue mah orangnya workaholic gitu, gue kerja aja udah. Kalau emang ada yang mau ya udah, kalau nggak ada ya udah. Masih mencari lah ya, kita doakan saja ya kawan ya. Yang penting pertanyaan Juan, mau nanya? Belum ya. Mau habis loh nih, bukan belum nih, mau habis nih. Kita di luar ya. Iya, ntar selesai ini udah cut, gue diserang nih, parah banget. Kalau join bisa sinema gitu. Ntar bisa collab kok, Bekantan dan Bisnis Cinema. Gue udah siapin waktu, gue butuh Kak Jose ntar buat di Bisnis Cinema juga. Syukurlah, memang ini gunanya kita mau mencari duit juga. Berarti yaudah itu aja teman-teman. Berarti sesi kita hari ini. Thank you banget buat creator kita hari ini. Oscar, thank you udah datang. Thank you juga. Di podcast perdananya kita. Ini memang supaya sebagai momen edukasi lah, supaya orang-orang kita coba cari creator-creator yang mungkin relate dengan terutama generasi juga mau lulus, mereka pun kan nggak bisa juga semua, apalagi kreatif ya. Iya, kreatif kan. Maksudnya kayak betul. antara lo mau jadi kerja di bawah agency, in-house, freelance gimana gitu kan. Biar mereka punya bayangan, oh ternyata freelance seperti ini, tantangannya seperti ini, resikonya ini harus dihadapi seperti ini, dan keuntungannya apa. Ya mungkin intinya sih mereka harus tahu sih passionnya apa. Jadi kayak kalian ya
cari tahu passion kalian passionnya di mana. Kalau udah passion di situ ya kembangin terus. Intinya cuma satu, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Karena gue sampai sekarang juga ya masih tetap belajar lagi, ngulik lagi. Fokus aja ke satu goal kalian tuh mau di mana gitu. Karena kreatif gak ada batas. Betul, sampai lu umur 30 ya. Lu udah 30 belum? Sampai umur 30 di mana badan lu sudah mulai mulai memperhatikan kesehatan, jadi Udah 31 gue. Oh, 31. Berarti itu ya teman-teman, kawanan semua, buat obrolan kita hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like sama subscribe dari akun YouTube Bekalan Kreatif. Nanti kita ngobrol dengan creator berikutnya. Oke semuanya, thank you. Thank you.